Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Harap kita semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Kakak senang kita semua bisa berkumpul untuk beribadah online bersama. Sekarang kita bangkit berdiri, bandi pompa. Oke, kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan KASIH, kasih. Yuk adik-adik, kita sama-sama duduk kembali. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Kita siapkan hati, angkat tanganmu. Kita sama-sama mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap adik-adik semua, buat setiap kakak, buat setiap orang di dunia. Yuk adik, kita sama-sama angkat tangan kita, tangan kiri kita berada. Kita mau sama-sama angkat hari ketika kau ada di kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
siap memuji Tuhan lebih lagi, kita sama-sama katakan amin. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus lebih lagi. Yuk adik-adik yang belum bangkit berdiri, kakak tunggu sampai semua bangkit berdiri karena kita akan semangat untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yuk adik-adik kita sama-sama mau angkat satu lagu pujian yang mengatakan bahwa biarpun bumi berlalu, biarpun matahari sudah tidak bersinar lagi, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat setiap adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, hanya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Biarkan kita datang lagi dari awal. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau sungguh-sungguh, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, ku percaya bukan karena melihat. Sungguh-sungguh adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan
menjalani hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tutup matanya, terus kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Kalau sampai hari ini kami masih diberkati, kami masih sehat, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Bapa. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati kakak-kakak, berkati semua yang mendengarkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar nih? Luar biasa kan? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Karena perlindungan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab yang paling akhir di Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Pasalnya di pasal 21 dan pasal 22. Tema kita hari ini adalah janji dalam kekekalan. Kekekalan menanti untuk semua yang kembali pada kasih mula-mula. Itu dari Wahyu 21 sama 22. Nah, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu luar biasa, itu gak cuma memberikan kita itu perintah-perintahnya. Perintah Tuhan ada banyak kan, adik-adik mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, Tuhan itu gak cuma kasih kita perintah untuk dilakukan, tapi Tuhan juga memberikan janji yang luar biasa. Janji itu untuk siapa? Janji itu untuk kita semua. Adik-adik pernah berjanji nggak? Terus janjinya ditepati nggak gitu?
Misalnya gitu ya, misalnya janji sama orang tua, berjanji nggak akan main game lama-lama, atau nggak akan gangguin adiknya lagi, berjanji akan menjaga adiknya dengan baik misalnya, atau janji setelah pulang sekolah itu langsung pulang, nggak main dulu misalnya gitu ya. Supaya orang tua nggak khawatir ketika adik-adik pulang sekolah itu langsung pulang, jadi orang tua tahu gitu ya, nggak main kemana gitu ya. Nah itu janji sama orang tua gitu. Atau janji sama temennya, nanti hari Minggu ibadah bareng ya gitu, itu misalnya janji seperti itu. Nah kalau janji manusia itu bisa jadi ditepati, bisa jadi diingkari atau nggak ditepati gitu, itu kalau manusia. Nah gimana kalau Tuhan yang janji sama manusia, kira-kira ditepati nggak adik-adik? Janjinya juga banyak loh adik-adik. Kira-kira kalau Tuhan yang berjanji itu ditepati nggak sama Tuhan? Nah, kita harus percaya, harus yakin bahwa janji Tuhan itu tidak bakalan diingkari. Kita harus percaya dan yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti ditepati. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah mengingkari janjinya gitu. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi ketika Tuhan berjanji itu pasti ditepati. Nah hari ini kita mau membahas janji Tuhan itu. Salah satu janji Tuhan itu ada di kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang bilang Tuhan Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Tuhan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan luar biasa. Nah, penasaran kan tempatnya seperti apa? Alkitab itu udah kasih bocorannya. Tempatnya nanti tuh kayak gimana? Udah dikasih tahu duluan. Nah, dulu Tuhan itu pernah menunjukkan kepada salah satu hambanya. Ada yang tahu nggak siapa yang ditunjukkan duluan? Nanti tempatnya kayak gimana itu udah ditunjukin duluan kepada hamba Tuhan ini. Siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, hamba Tuhan ini namanya Yohanes. Di kitab Wahyu itu menceritakan tentang penglihatan yang diberikan kepada Bapak Yohanes. Nah, ditulis menjadi kitab Wahyu ini. Di Wahyu pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 bunyinya demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kakak mau bacain dulu yang ayat pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6 dulu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-9. Kita lompat dulu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Jadi kotak gitu ya, 3 kotak gitu. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi gitu ya. Panjangnya sama dengan lebarnya, berarti kayak kubus. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama, berarti kayak kubus gitu ya, kotak gitu ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu ulam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ada 12. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Tuhan Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Berarti terangnya itu karena Tuhan ada di sana. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Berarti nggak ada malam. Terus, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Lanjut dulu ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik tahu nggak, tempat yang luar biasa itu tadi, itu nggak semua orang boleh masuk ke situ. Ternyata tempat itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Loh, kok bisa? Janji Tuhan kan buat kita semua, Kak. Memang janji Tuhan buat kita semuanya. Ada tapinya. Yuk kita lihat ya, orang-orang yang nggak boleh masuk itu siapa aja. Kita lihat. Yang pertama,
Barang siapa menang, ini ayat yang ke-7 ya, pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Tuh, hanya untuk orang-orang yang menang saja. Ilustrasinya sederhana, ini menang melawan apa gitu ya. Ilustrasinya sederhana, menang melawan si jahat, menang melawan si iblis. Contoh sederhananya seperti ini, ketika adik-adik lagi main game nih, lagi seru main game, main game, pokoknya lagi main game, terus disuruh berhenti sama orang tuanya, terus disuruh belajar. Lagi enak-enak main game, disuruh belajar, disuruh baca buku. Waduh. Nah, di situ ketika disuruh orang tua untuk melakukan sesuatu yang lebih positif misalnya, atau melakukan sesuatu yang lebih baik gitu, di situ ada bisikan dia jahat. Ya, lagi seru, lagi enak-enaknya main game, malah disuruh belajar, malah disuruh baca buku. Waduh, ini lagi seru ini. Iblis bisikin seperti ini. Udah, ntar dulu aja, lagi asik juga, lagi enak-enak main game kok disuruh belajar, ntar dulu lah gitu. Itu bisikan si jahat. Nah, tapi ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingat kan? Itu perintah Tuhan loh. Nah, ketika kita lebih menuruti perintah Tuhan atau lebih menuruti firman Tuhan, itu berarti kita menang. Tapi kalau kita lebih menuruti bisikan si jahat, berarti kita kalah. Nah, seharusnya gimana? Orang-orang yang pemenang itu berarti harus milih firman Tuhan, harus lebih menuruti firman Tuhan dibandingkan menuruti bisikan si jahat. Nah, sederhananya seperti itu. Mulai sekarang adik-adik harus lebih memilih firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, supaya adik-adik menang terus. Nanti kalau menang, boleh masuk ke tempat ini tadi. Nah, ada lagi kelompok orang yang tidak boleh masuk ke tempat yang tadi itu. Ada di ayat yang ke-8, pasal 21 ayat yang ke-8, kakak bacain. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tuh, nggak boleh itu orang-orang yang masuk dalam kelompok ini itu nggak boleh masuk ke sana, tapi tempatnya di lautan api yang menyala-nyala. Waduh. Terus kemudian di ayat yang ke-27, di pasal 21 ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Terus kita lompat lagi ke pasal 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, nggak boleh masuk. Itu. Jadi kita jangan sampai ada atau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Jangan sampai masuk ke dalam kelompok orang-orang ini, karena orang-orang ini tidak akan masuk ke dalam tempat yang dijanjikan Tuhan itu tadi. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan yang kita sembah itu tidak hanya memberikan perintah untuk kita taati, tetapi Tuhan juga memberikan kita janji yang luar biasa, janji dalam kekekalan. Tuhan menyediakan tempat dan kita ada di situ sampai selama-lamanya. Terus yang kedua, janji Tuhan itu iya dan amin. Pasti terjadi, pasti ditepati sama Tuhan. Gitu. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan menyediakan tempat, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat buat saya. Gitu ya. Jangan sampai kita nggak percaya, karena orang-orang yang tidak percaya itu tidak masuk dalam orang-orang yang boleh masuk. Itu masuk dalam kelompok yang nggak boleh masuk tadi, orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat, percaya bahwa suatu hari nanti aku akan ada di sana gitu. Terus
Yang ketiga, Tuhan berjanji menyediakan tempat bagi kita. Terus yang keempat, jangan sampai masuk ke dalam kelompok orang-orang yang tadi itu. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Nah, sebagai ayat penutup, kita mau buka di 2 Petrus 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Bunyinya seperti ini. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, adik-adik, tetaplah setia menanti janji Tuhan itu digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, waktunya kita ayat hafalan ya. Teman-teman semua, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Mudah kan? Coba kita ulangi sekali lagi. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, pengumuman minggu ini yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online jam 9 pagi melalui Zoom. Pastikan adik-adik hadir ya. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi kakak-kakak koordinator ibadah. Yang ketiga, pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut.
Yang keempat, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa minta tolong Mama dan Papa untuk scan QR Code GBI Rayon 8 berikut ini. Kakak dan seluruh kakak-kakak terlukis mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus. Kami juga mengucapkan happy anniversary buat Gereja Betani Rayon 8 yang ke-27. Sekian pengumuman dari kakak. Tetap semangat, stay safe and healthy, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita siapkan hati kita, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memperbolehkan kami untuk berkumpul bersama, untuk beribadah bersama ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami masih boleh menaikkan pujian, memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah Bapa agar ibadah hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu agar mereka dapat melayani-Mu dengan kesehatan yang Engkau berikan. Tuhan berkati juga teman-teman yang sedang beribadah atau teman-teman yang sedang sekolah online. Berkati mereka agar mereka sehat selalu dan bersuka cita dan juga selalu memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Opa Leweko, berkati Opa Niko, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati dan lindungi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan hikmah dalam memimpin bangsa negara Indonesia kami ini. Pulihkanlah juga negara kami ya Tuhan dari wabah COVID-19 agar perekonomian dan aktivitas kami kembali seperti semula lagi dahulu. Berkatilah juga para medis ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, dan juga sembuhkanlah para pasien COVID-19. Kami serahkan negara ini ke tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin dan memberkati negara kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berkatilah Bapa, kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah setiap yang mereka kerjakan, berkatilah setiap langkah mereka. Engkau terus pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah mereka dapat membawa anak-anak semakin dekat dan semakin taat dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala anak yaitu Kayafet Bapa, berkatilah
Kak Yafet, berkatilah setiap yang dikerjakan Kak Yafet, berkatilah setiap langkah Kak Yafet, berkatilah setiap apa yang diputuskan Kak Yafet ya Bapak, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, terus pakai Kak Yafet Bapak untuk menjadi saluran berkat-Mu dan untuk membawa anak-anak ke jalan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak, berkatilah masa depan mereka, berkatilah apa yang mereka kerjakan, berkatilah mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang bersedih Engkau hibur, mereka yang berkekurangan Engkau lengkapi ya Bapa. Berkatilah juga masa depan mereka, agar masa depan mereka adalah masa depan yang cerah dan penuh harapan ya Bapa. Dan berkatilah setiap mereka, agar mereka terus menjadi anak Engkau yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, berkatilah setiap orang tua, agar mereka dapat menjadi orang tua yang baik, yang dapat membawa anak-anak mereka ke dalam jalan-Mu ya Bapa. Berkatilah juga setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menerima berkat dari hamba-Nya Kak Yafet. Shalom semuanya, firman Tuhan hari ini begitu dahsyat. Ingat bahwa hidup kita di ujungnya ada janji kekekalan. Jangan ditinggalkan itu. Dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan mencapai itu. Amin. Setuju ya? Oke, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya kehidupanmu, tangan diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas dan Tuhan buat berhasil. Ditambahkan hikmat kepintaran dalam kehidupanmu. Papa mamamu ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita semua akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun